Halo, selamat pagi adik-adik. Apa kabar hari ini? Ya, kakak harap semuanya bersukacita dan sehat ya. Ya, adik-adik kita bertemu lagi di hari Minggu ini dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak. Siapa yang udah siap untuk beribadah? Oke, kakak harap semua udah siap ya. Dari mulai Alkitabnya, hidung cerianya, ya, persembahannya. Dan jangan lupa kita berpakaian rapi seperti adik-adik kalau mau pergi infak secara normal. Adik-adik, kita akan memulai infak kita di pagi hari ini. Itu untuk memulainya kita mau bernyanyi dulu. Kakak undang semuanya berdiri dan kita mau menyanyi dari Kidung Ceria 361 Hari Minggu Hari yang Mulia. Nah, hari Minggu, hari yang mulia. Waktunya kita untuk beribadah kepada Tuhan dengan penuh sukacita dan penuh damai sejahtera. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kakak Gloria. Namun sebelumnya kita berdoa dulu, minta pimpinan Roh Kudus agar adik-adik bisa mendengar, merenungkan firman Tuhan yang akan disampaikan Kakak Gloria dengan baik. Oke, mari adik-adik kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur, berterima kasih kepadamu untuk setiap penyertaan pemeliharaan-Mu kepada kami anak-anak-Mu. Terima kasih untuk pagi hari yang indah, yang cerah, yang boleh kami nikmati saat ini. Kami mau memulai infak kami ya Bapa di pagi hari ini. Engkau memberkati jalannya infak kami dari awal, tengah hingga akhir. Berkati kami juga yang akan memuji dan mendengarkan firman-Mu. Berikan kami anak-anak-Mu hikmat agar kami dapat mendengar dengan baik. Kami boleh mengerti apa yang akan disampaikan oleh Kakak Layan. Terlebih Engkau memampukan kami sebagai anak-anak-Mu untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa, Engkau berkati Kakak Layan yang akan menyampaikan firman-Mu, agar Kakak Layan kami boleh menyampaikan firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu. Bapa yang baik, inilah kami dan seluruh keberadaan kami. Kami mohon ampun akan setiap salah dosa yang kami lakukan yang menyedihkan hati. Di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Ya, ketemu lagi sama Kakak Ria. Kakak Ria akan memberitakan firman Tuhan pada hari Minggu ini. Oke, kita sudah bersama-sama memuji Tuhan dan berdoa. Maka kita akan membaca Alkitab. Kita buka Alkitabnya dari kitab Ezra. Kitab Ezra pasal 1
ayat 1 sampai 5. Ezra pasal 1 ayat 1 sampai 5 kita baca bersama-sama. Kores mengizinkan orang-orang buangan pulang ke negerinya. Pada tahun pertama zaman Kores, raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, raja Persia itu, untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Beginilah perintah Kores, raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem, yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Allahnya menyertainya. Biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan, Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Dan setiap orang yang tertinggal dimanapun ia ada sebagai pendatang harus disokong oleh penduduk setempat dengan perak dan emas, harta benda dan ternak, di samping persembahan sukarela bagi rumah Allah yang ada di Yerusalem. Maka berkemaslah kepala-kepala kaum keluarga orang Yehuda dan orang Benyamin, serta para imam dan orang-orang Lewi, yakni setiap orang yang hatinya digerakkan Allah untuk berangkat pulang dan mendirikan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem. Nah, berbahagialah bagi kita yang membaca Alkitab dan merenungkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari serta menjalankannya. Oke, adik-adik, tadi kita sudah baca bersama-sama kitab Ezra pasal 1 ayat 1 sampai 5. Nah, di dalam kitab Ezra ini diceritakan yaitu ada sebuah bangsa, yaitu bangsa Israel. Nah, bangsa Israel. Oke, sebelumnya kakak akan kembali lagi ke cerita awalnya. Ya, akan mengingatkan adik-adik lagi. Oke, bangsa Israel ketika itu dibuang ke Babel setelah Raja Nebukadnezar menaklukkan Yerusalem. Hal itu terjadi sebagai hukuman Tuhan atas ketidaksetiaan bangsa Israel kepada Tuhan. Ya, karena waktu itu bangsa Israel sering dan banyak sekali melakukan kejahatan, berbuat jahat yang menyedihkan hati Tuhan. Ya, maka Tuhan menghukum bangsa Israel. Pembuangan sebagai hukuman Tuhan dimaksudkan agar bangsa Israel kembali hidup dalam ketaatan kepada Tuhan, ya, supaya mereka taat kembali. Jadi hukuman Tuhan tidak dimaksudkan untuk membinasakan mereka. Tidak, Tuhan masih sayang kepada bangsa Israel. Jadi maksud Tuhan adalah supaya bangsa Israel dapat taat kembali kepada Tuhan. Lalu bangsa Israel berpuluh-puluh tahun lamanya berada dalam pembuangan. Tentunya mereka sangat rindu untuk kembali ke Yerusalem, ke kampung halamannya. Nah, namun di sini bangsa Israel harus menunggu lama, menunggu dalam waktu yang lama berpuluh-puluh tahun. Sudah beberapa keturunan dari mereka, ya, ada cucu, cicit, lalu ada lagi keturunan berikutnya. Nah, mereka harus menunggu lama, mereka harus sabar untuk Tuhan menggenapi waktunya sesuai dengan rencana Tuhan. Nah, karena itu Tuhan telah menyatakan melalui Nabi Yeremia bahwa pada saatnya Tuhan akan membawa kembali umatnya ke Yerusalem.
Jadi nanti pada saatnya bangsa Israel akan kembali ke Yerusalem. Nah, untuk mewujudkan rencana Tuhan, maka Tuhan menggerakkan hati seorang raja. Ada yang tahu raja siapa? Ya, tadi yang kita baca ya, ada seorang raja yaitu namanya Raja Kores. Ya, Raja Kores adalah seorang raja Persia. Nah, dia raja Persia nih. Raja Persia itu, orang Persia itu tidak percaya akan Tuhan. Nah, namun Tuhan memakainya. Ternyata Tuhan menggunakan Raja Kores. Loh, kok bisa ya? Nah, Tuhan ternyata mampu menggerakkan hati siapapun. Ya, Tuhan mampu menggerakkan hati Raja Kores. Ya, itu terdapat pada ayat 1. Ya, adik-adik bisa lihat lagi pada ayat 1. Pada tahun pertama zaman Kores Raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, Raja Persia itu untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Nah, berarti Tuhan menggunakan Raja Kores, orang Persia. Ya. Nah, apa sih tujuan Tuhan? Ada tujuan Tuhannya. Namun sebelum ke tujuan Tuhan, kakak akan menunjukkan Raja Kores dari Persia. Nah, kita lihat. Ya, ini adalah Raja Kores, orang Persia. Nah, Raja Kores adalah dari Persia, tidak percaya kepada Allah. Nah, namun Tuhan menggerakkan hati Raja Kores. Untuk apa tujuannya? Yang pertama, karena ingin supaya Tuhan tuh mau membangun kembali rumah Tuhan di Yerusalem yang telah hancur. Sudah hancur kan, berpuluh-puluh tahun lamanya lagi. Tapi Tuhan ingin supaya rumah Tuhan ada lagi nih di Yerusalem. Nah, yang kedua, untuk memenuhi janji Tuhan bahwa akan membawa bangsa Israel untuk pulang ke kampung halamannya, yaitu ke Yerusalem. Nah, itu tujuan dari Tuhan menjadikan Raja Kores sebagai alat Tuhan, yaitu untuk membangun kembali rumah Tuhan yang telah hancur, lalu memenuhi janji Tuhan. Karena janji Tuhan, ya dan amin. Nah, maka di sini ingin mendirikan rumah Tuhan yang sudah hancur. Kalau mendirikan sebuah rumah kecil, masih bisa 2-3 orang bekerja sama. Ini rumah Tuhan, pasti besar. Apalagi dari yang hancur. Ya, hancur. Itu tidak mudah. Maka diperlukan dukungan. Ya, diperlukan dukungan dari semua orang. Tidak hanya dari bangsa Israel, tapi dari orang sekitar juga harus mendukung. Ya, lalu dibutuhkan apa? Kesabaran. Ya, harus sabar karena kan membangun rumah Tuhan itu tidak bisa cepat. Nah, tidak segampang membangun rumah-rumahan dari balok misalnya. Jadi membangun rumah Tuhan itu harus serius. Benar, harus membutuhkan kesabaran. Lalu dibutuhkan juga ketaatan. Harus tetap taat, semangat taat. Ini rumah Tuhan untuk memuji Tuhan. Maka harus taat kepada Tuhan. Lalu apalagi? Dibutuhkan yang pasti kerjasama. Kerjasama antara satu dengan yang lainnya. Kebersamaan, saling bantu, bahu-membahu untuk sehingga bisa mendirikan rumah Tuhan. Ya.
dibutuhkan juga itu sesuai dengan kemampuannya masing-masing, kepintarannya masing-masing, dan keahliannya masing-masing. Semua orang tidak ada yang sama ya. Pasti ada yang lebih ahli di bidang ini, lebih jago di bidang itu, lebih pintar, lebih mampu di bidang apa. Nah, sesuai kemampuannya nih. Ya, dan di sini ternyata Tuhan juga tidak hanya menggerakkan Raja Kores, Raja Persia tersebut. Nah, di dalam Ezra 1 ayat yang kelima. Maka berkemaslah kepala-kepala kaum keluarga orang Yehuda dan orang Benyamin, serta para imam dan orang-orang Lewi, yakni setiap orang yang hatinya digerakkan Allah untuk berangkat pulang dan mendirikan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem. Ya, berarti Tuhan menggerakkan hati semua orang. Nah, menggerakkan hati semua orang untuk bersama-sama mendirikan rumah Tuhan. Oke. Ya, akhirnya termasuk juga bangsa Israel. Kira bangsa Israel kembali ke Yerusalem. Nih, bangsa Israel pulang kampung, pulang kembali ke Yerusalem untuk mendirikan rumah Tuhan. Oke. Ya, tadi kisah tentang di dalam kitab Ezra, pasal 1 ayat 1 sampai 5. Nah, apa sih yang bisa kita pelajari dari kitab Ezra ini? Yaitu yang pertama, pentingnya pembangunan rumah Tuhan di Yerusalem, sehingga itu nggak boleh main-main, tuh harus serius. Sehingga dibutuhkan orang-orang yang luar biasa untuk mengerjakannya. Tadi orang-orang yang memiliki kepintaran, kemampuan, keahlian masing-masing. Juga dibutuhkan kesabaran, ketaatan, ya, kepedulian kepada sesama. Ya, lalu yang kedua, jika Tuhan menggerakkan hati umatnya, maka tidak ada yang mustahil untuk dilaksanakan. Tuhan mampu, Tuhan berkuasa menggerakkan hati siapapun. Maka jika orang itu sudah membuka hati, Tuhan menggerakkan hatinya, maka bisa terjadi apa yang Tuhan rencanakan, apa yang Tuhan rancangkan. Nah, pasti terlaksana. Lalu yang ketiga, mendirikan sesuatu yang sudah hancur membutuhkan proses yang cepat atau lama? Sangat lama. Nah, membutuhkan proses yang panjang. Ya, sehingga dibutuhkan apa tadi? Kesabaran, ketaatan. Sebagai dasar dalam bekerja bersama Tuhan. Jadi harus sabar, taat kepada Tuhan supaya bisa bekerja bersama Tuhan. Nah, itu yang bisa kita pelajari dari kitab Ezra. Lalu apa untuk kita? Nah, maka kesediaan untuk membuka diri, untuk memberi diri, membuka hati, waktu, serta harta benda itu menjadi bagian yang penting untuk terwujudnya rencana pembangunan rumah Tuhan di Yerusalem. Ya, ada tadi kalau diteruskan di ayat yang ke-6, mereka ada yang memberikan emas, harta benda, ya. Lalu juga ada yang memberikan tenaga. Nah, tuh kita harus membuka diri untuk kita mampu apa ya, kita bisa melakukan apa ya, apa yang kita punya ya, kita berikan. Nah, sering kita tidak sabar nih untuk menunggu waktu Tuhan, karena waktu Tuhan berbeda dengan waktu kita. Keinginan kita berbeda dengan apa yang Tuhan rancangkan bagi kita. Sering kita berbuat sesuai keinginan kita. Seringkali kita memaksakan diri atau memaksakan orang lain untuk sesuai sama kita. Nah, atau bahkan sampai marah-marah kepada Tuhan. Marah-marah kepada papa mama.
kecewa pada Tuhan jika apa yang kita inginkan tidak terlaksana. Nah, itu tidak boleh seperti itu ya. Terkadang juga kita masih malas untuk beribadah. Ya, yang dulu nih kita masih ibadah offline, yaitu kita tatap muka secara langsung, beribadah di gereja. Kita kadang masih malas. Pagi banget. Masih ngantuk. Aku ada keperluan lain. Aku mau pergi jalan-jalan aja. Aku mau nonton TV saja di rumah. Wah, banyak ya. Kita masih malas. Nah, maupun kita masih malas juga nih untuk ibadah secara virtual seperti sekarang ini. Ya, puji Tuhan, adik-adik tidak malas. Ya, yang nonton ini berarti tidak malas untuk beribadah secara virtual. Tapi terkadang ada ya keinginan muncul, aku malas virtual, bosan gitu kan. Atau aku malas nanti aja, nanti sampai sore, sampai malam, sampai besoknya kita tidak ibadah. Nah, itu masih jarang dan susah untuk berdoa, untuk memuji Tuhan, untuk bernyanyi, untuk membaca Alkitab. Nah, kita masih, males, capek akunya, aku ngantuk. Nggak usah deh, kita masih begitu ya, masih malas. Nah, coba kita saling koreksi diri sendiri ya. Nah, di sini adalah Raja Kores aja ingin nih mau dipakai oleh Tuhan untuk mendirikan rumah Tuhan loh. Nah, sekarang ada rumah Tuhan, yaitu gereja. Ya, kita punya gereja. Tapi gereja itu bukan hanya gedungnya saja. Gereja itu siapa? Kita, kakak dan adik-adik semuanya. Nah, gereja adalah kita semua orang-orangnya. Nah, tapi masih ada nih yang menolak untuk melayani Tuhan. Ya, kita adalah gereja, maka kita harus bersama-sama mendirikan rumah Tuhan, walaupun ada gedungnya, sudah ada, walaupun masih di ruko, tapi kita bisa beribadah. Tapi kita tugas kita apa, Kak? Gereja sudah ada, mendirikan gereja, tidak sampai di situ. Tapi kita juga mendirikan gereja melalui apa? Melalui pelayanan kita, melayani sesama, melayani orang-orang di sekitar kita dengan baik, seturut dengan kehendak Allah. Nah, masih ada nih yang menolak, misalnya diminta untuk paduan suara. Aku suaranya jelek, Kak. Gak mau aku untuk nyanyi, aku malu suaraku. Kalau kedengeran ntar aku dimarahin lagi. Kamu jelek, nanti aku dikatain sama teman-teman yang lainnya. Ada yang seperti itu. Atau ada juga contoh kecilnya saja, sederhananya, ketika diminta kakak layan untuk pimpin doa syafaat, tunjuk-tunjukkan. Kamu, dia aja, Kak, dia aja. Jarang sekali yang saya, Kak, mau doa. Nah, berdoa, memimpin doa di depan. Nah, saat ibadah offline ya, itu juga salah satu bentuk pelayanan kita. Nah, lalu misalnya membaca Alkitab, membantu kakak layan. Ayo baca Alkitab. Aku nggak mau, Kak. Aku nggak mau baca, suaraku jelek, suaraku kecil, aku malu, Kak. Atau pelan-pelan bacanya. Nah, ada yang seperti itu? Nah, kadang kita masih merasa tidak pantas atau tidak bagus, tidak percaya diri, pokoknya minder, nggak pede. Kenapa? Karena berpikir nih, aku merasa tidak bagus suaraku, aku merasa jelek, wajahku misalnya jelek, aku pendek, aku hitam kulitku, rambutku keriting, misalnya seperti itu. Aku nggak pede, Kak, muncul di depan teman-teman atau di depan orang banyak, aku malu. Nah, sering kita tidak merasa percaya diri. Aku nggak punya keahlian, kemampuan apa-apa, Kak. Jangan salah ya, jangan pernah berpikir seperti itu ya. Kita harus
harus yakin bahwa Tuhan pasti akan memampukan kita semua. Jika kita mau membuka hati, kita coba buka hati kita untuk mendengar panggilan Tuhan, untuk menerima panggilan Tuhan untuk melayani. Nah, kita bisa melayani walaupun adik-adik masih kecil, kakak aja jadi pelayan PA juga dari remaja, masih anak-anak juga. Tapi coba kita buka hati kita mulai dari sekarang. Kita mau melayani apa nih untuk Tuhan? Kita ambil bagian apa di gereja? Coba kita buka hati kita. Nah, Tuhan pasti memampukan kita. Tuhan memampukan semua orang jika kita mau membuka hati, menerima panggilan Tuhan untuk melayani. Tuhan berkenan menggerakkan hati siapapun. Apapun kemampuan yang dimiliki, latar belakang kita, berapapun usia kita, walaupun adik-adik masih kecil juga. Tapi Tuhan pasti akan memampukan adik-adik semuanya untuk melayani Tuhan. Ya, semuanya diawali dengan hati. Membuka hati untuk mendengar panggilan Allah, mendengar panggilan Tuhan, menerima panggilan Tuhan untuk melayani Tuhan, taat dan setia kepada Tuhan. Oke, siapa di sini yang saat ini mau berkomitmen atau mulai berpikir, oh iya ya, aku pasti akan dilengkapi oleh Tuhan. Jadi aku mulai sekarang mau melayani Tuhan. Siapa? Ya, kakak harap semua yang nonton di sini mau berkomitmen mulai sekarang untuk melayani Tuhan. Ya, jangan takut, jangan ragu. Tuhan pasti akan memampukan adik-adik. Yuk, untuk melengkapi firman Tuhan pada hari ini, supaya tidak berlalu begitu saja dari kehidupan adik-adik, adik-adik diminta untuk tenang, lalu mendengarkan, dan untuk merenungkan. Nah, ini ada merenungkan dari sebuah lagu. Ya, sambil berjanji di dalam dirinya bahwa saya saat ini mau melayani Tuhan dan sesama. Amin. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh. Oh Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku,
Halo adik-adik, karena kita sudah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, kita juga sudah sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan kita juga sudah sama-sama memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan Yesus telah memberkati kami dari awal pertengahan hingga saat ini ya Tuhan. Kami sudah bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan baik. Kami juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya apa yang telah kami dengar, apa yang telah kami pahami dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari setiap harinya, agar kami tetap bisa menjadi anak Tuhan yang baik. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dari presiden hingga ke pengurus RT RW. Tuhan memberkati mereka ya Tuhan,
agar dapat membawa bangsa ini menjadi semakin lebih baik dan semakin lebih maju lagi ya Tuhan. Tuhan juga mau memberkati setiap orang yang terkena virus COVID-19. Kiranya Tuhan Yesus mau memberikan mereka kesehatan, kesembuhan ya Tuhan, kekuatan agar mereka dapat sembuh dan bisa kembali ke keluarganya masing-masing untuk bisa menjalani aktivitas kembali dengan baik dan benar. Tuhan juga mau memberkati para tim medis, dokter, suster yang merawat pasien-pasien COVID-19. Kiranya Tuhan Yesus saja yang mau memberikan kesehatan bagi mereka, kekuatan bagi mereka ya Tuhan, agar mereka dapat merawat pasien-pasien dengan baik dan dapat menyembuhkan pasien juga ya Tuhan. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk teman-teman kami yang bertambah 1 tahun usia dalam minggu ini. Kiranya melalui pertambahan 1 tahun usia mereka ya Tuhan, mereka bisa menjadi pribadi yang lebih baik, yang lebih dekat lagi denganmu dan selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan mereka ya Tuhan. Tuhan juga mau memberkati setiap orang yang sakit ya Tuhan, teman-teman kami, keluarga kami. Kiranya Tuhan Yesus mau memberkati makanan dan minuman yang mereka konsumsi, obat-obatan yang mereka minum, agar itu bisa menjadi suatu kesembuhan bagi mereka ya Tuhan. Tuhan juga mau memberkati kami dalam sekolah kami, dalam pergaulan kami. Kiranya dimanapun Tuhan Yesus menempatkan kami bisa menjadi berkat bagi di sekitar kami. Kami juga bisa memahami apa yang guru-guru ajarkan di sekolah, dan kami juga bisa dengar-dengaran terhadap orang tua kami, kakak layan kami ya Tuhan, sehingga kami dapat bertumbuh menjadi anak Tuhan yang baik dan tetap berjalan di jalan Tuhan. Tuhan, kami juga mengucap syukur dengan persembahan yang telah kami berikan. Kiranya persembahan ini bisa menjadi berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan, bisa menjadi berkat bagi siapapun yang membutuhkannya ya Tuhan, bagi pembangunan gereja maupun apapun ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami akan mengakhiri doa kami dengan doa yang Tuhan Yesus telah ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena